kasih masih bersama kami dan kita masih bersama dengan Pak Susno Duaji. Pak Susno, itu tadi pertanyaan saya Pak. Dengan barang buktinya segitu banyaknya, 74 kg emas, setengah triliun rupiah barang bukti. Ya. Apakah bisa dibantah bahwa tidak ada kejanggalan kalau ini memang ada yang punya dan ada peruntukannya? Kalau yang punya jelas ada kan. Kenapa? Tidak mungkin emas itu, tidak mungkin duit itu masuk jalan sendiri gitu. Nah, persoalannya yang punya itu apa Febri atau FA, apa FA dan kawan-kawan, apakah Don Rito, apakah siapa? Yang punya jelas ada. Oke. Sekarang hanya kepada siapa? Misalnya FA membantah bukan milik dia, milik orang lain. Nah, orang lain itu paling gampang membuktikannya. Karena membuktikan uang ini tidak bisa jalan sendiri. Dan asal-usul uang itu bisa dilacak. Apalagi Polri sudah mengundang FBI dan Bank Sentral Amerika dan otoritas Singapura ya. Itu kan ada yang masih bundelan ya. Jangan-jangan masih ada yang bungkus plastik. Jangan ada yang nomor serinya masih urut. Ini kan bisa dilacak di Bank Sentral Amerika. Ini jatuh ke Indonesia kemana ini? Oh, jatuh ke Indonesia ke Bank Sentral Indonesia dalam rangka Indonesia ngutang gitu. Atau jatuh ke money changer mana gitu. Atau kemana, kemudian dari situ dilacak lagi ketemu. Dari siapa? Oh, milik pengusaha ini. Nah, baru panggil pengusaha itu, kamu nukar duit dapat duit sekian, kok ada di lemari sana. Atau ada di kafe sana. Oh ya Pak, karena tanggal sekian bulan sekian ini diminta oleh si A atau ditukar oleh si B, atau karena saya ngurusi perkara saya gitu. Nggak sulit lah kalau ngelacak uang. Iya, ngelacak uang nggak sulit. Yang susah itu ngelacak sandal hilang atau jemuran hilang. Kalau uang itu Pak, panggil aja PPATK, udah kelacak ini. Pengalaman Pak Susno di PPATK, ketika ditemukan uang segitu banyaknya, apakah memang ada kerjasama investasi ditaruh di ruangan dulu, di rumah dulu untuk nanti lanjut untuk membangun usaha apa? No, never gitu. Tidak pernah? Itu super impossible. Ya kalau ada misalnya saya akan bangun suatu proyek gitu kan. Saya sebagai investor. Saya taruh di rumah Pak Susno dulu. Enggak lah. 200 miliar misalnya. Pasti saya taruh di bank kan. Karena apa? Tidak mungkin duit sebanyak itu langsung dibayarkan ya. Pasti beli semen sekian, beli baja sekian, masih ada sisanya kan. Sisanya yang dibangin kan bertelur dia kan. Ada bunganya. Ngapain saya simpan di rumah? Resiko kalau di rumah, 1 dicolong, hilang. 2 kebakaran, 3 hilang, 4 macam-macam lah dimakan rayap. Kalau di bank kan enak. Nah, kalau disimpan di rumah, paling enak melacaknya dalam tindak pidana. Ini ada apa? Terkait dengan pidana apa ini? Terkait dengan suap kah? Terkait dengan narkotika? Terkait perjudian kah? Atau terkait dengan pencucian uang kah? Kan pasti ke situ arahnya. Kalau di kantong orang sekaya apapun ya paling di rumah ya 0,5 miliar udah. Untuk kalau ngisi ATM-nya kan. Kan kita kan punya ATM. Nah, kalau saya mau belanja cash ya, bukan ATM. Kalau ATM, kartu kredit kan tidak nyokot yang ada di almari itu duitnya. Mendebet yang ada di rekening. Ngapain ditaruh di situ? Berarti kalau katakanlah ada oknum nih Pak, modusnya gitu, memang taruh di situ untuk itu. Itu tuh tujuannya supaya nggak terlacak ya Pak? Ya supaya tidak terlacak perbuatannya. Bahwa dia melakukan sesuatu. Bisa saja karena dia merampok, takut ketemu barang bukti ya simpan. Bisa saja karena dia korupsi, disimpan. Bisa saja karena dia jual narkoba, disimpan. Nah, macam-macam lah hal-hal yang terkait dengan kejahatan. Makanya untuk menghindari sesuatu peristiwa kejahatan, diharapkan duit-duit cash itu tidak lagi beredar terlalu besar di luar. Ini kan adalah dalam satu politik dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Akhirnya rame Pak di medsos Pak, dibahas katanya, wah ini kalau saya lihat usaha yang sepi tapi untungnya gede, patut dicurigai. Emang begitu Pak Susno? Ya, usaha dalam sepi begini untungnya gede ya jual narkotik kan. Dan itu kejahatan gitu kan. Jual narkotik atau judi, itu juga kejahatan. Atau kejahatan susila, itu juga kejahatan. Gitu. Jadi tidak ada kejahatan hal-hal yang tidak terkait dengan dunia hitam yang menghasilkan kayak gini. Ya, kalau usahanya bersih, putih, ngapain takut gitu? Langsung transaksi di bank, bayar di bank, disimpan di bank. Kan orang bank yang sudah ngatur duit. Kalau bank itu kebakaran kantornya kan duit kita nggak hilang.
Berarti saya simpulkan nyimpen emas 74 kg aneh sih Pak. Aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib ya. Jakarta naruh di Monas loh. Atau mau bangun Monas baru gitu kan. Mungkin ya, lebih besar emasnya ya. Nah, apakah dengan ada money changer juga itu salah satu ciri Pak? TPPU misalnya. Bisa saja money changer dipakai sebagai alat. Untuk apa? Karena kalau nyimpan mata uang kita IDR kan, Indonesian Rupiah, itu 1 miliar itu mungkin geboknya udah segini kan. Tapi kalau dengan Singapura dolar ada pecahan 1.000 kan. Dulu bahkan ada kalau kayak secara konon katanya ada waktu saya di PPATK dulu ada 10.000. Tapi sekarang nggak beredar lagi kan. 1.000 sekarang. Nah 1.000 itu tinggal 1.000 kali 14.000. Berarti berapa itu? 14 juta. 100, berapa itu? 140 juta. Gitulah aku nggak bisa ngitungnya. Jadi kan yang duitnya segebok gini jadi tinggal selembar ya. Nah, jadi itulah kan karena orang korupsi dan sebagainya itu kan tidak pernah setelah adanya rejim pencucian uang di Indonesia sejak telah adanya PPATK nggak berani lagi orang korupsi itu pakai transfer bank, transfer pasti cash money yang dibawa, cash money bisa juga dengan benda-benda berharga, logam mulia dan sebagainya. Nggak mau lagi ngasih. Kalau zaman dulu sejak saya pertama di PPATK karena barang baru PPATK ini masih kita bisa mantau di rekening itu semeleweran dari ini masuk ke ini masuk pejabat ini dan sebagainya. Wah, asik sih di PPATK bisa mantau duit yang semelewer. Banyak uang yang bisa dipantau ya Pak. Iya, kalau sekarang orang udah cerdas gitu, tapi cerdas-cerdasnya ketahuan juga. Nah, satu juga Pak yang disampaikan Hotman Paris itu jadi Febri ini kan sudah diperiksa akhirnya ya, sudah diperiksa, sudah diwawancara. Keterangannya itu salah satunya yang dituduhkan adalah menerima suap kalau tidak salah ya. Tapi seolah melompati Pak. Yang menerima suapnya tersangka, tapi yang memberi suapnya itu justru malah masih saksi. Nah apakah ini aneh Pak kalau di situ Pak? Tidak aneh. Tidak aneh? Itu kan hanya teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik-penyidik senior kan. Sehingga pada sampai kesimpulannya ya sampai juga ke FA ini. Jadi itu sama dengan Polri. Polri tidak pernah menentukan tersangka dulu kan. Dia geledah uangnya dulu ini. Dan Polri tidak pernah menentukan inisial tersangka, apalagi nama. Tapi dengan disita barang itu, Polri diam saja, tidak menyebutkan tersangka siapa, inisial tidak, kemudian mepet-mepet kepala seorang tidak. Tapi ada orang kepanasan gitu kan. FA kepanasan kan. Padahal belum diumumkan. Dan lebih panas lagi. Sehari setelah Polri nyita atau 2 hari atau berapa, FA mengundurkan diri. Iya. Lah padahal Polri belum mengumumkan dia tersangkanya kok. Tapi sudah mengundurkan diri duluan. Jadi kan inilah teknik polisi yang saya katakan makan bubur panas mulai dari pinggir. Dia sisir gitu, sisir. Akhirnya sampai ke lingkaran. Tanpa sampai ke lingkaran ada orang yang sudah pasang bendera putih. Saya mundur aja deh. Kata. Iya. Berarti bubur panas tadi belum diselesaikan, belum dihabiskan Pak? Belum disendok, belum sampai ke gula Jawanya ya. Baru tempat panas-panasnya ini. Iya. Udah diserahkan. Nah kira-kira itu bakal dihabiskan nggak Pak sama yang meneruskannya itu Pak? Kita harap yang meneruskan ini juga posisi lapar gitu sehingga dilahap. Karena yang mengurusnya kan sama-sama penjual bubur Pak. Tapi kita positive thinking ya. Positive thinkingnya begini. Masa Jaksa Agung dan jajarannya seluruh kejaksaan di Indonesia mau dipertaruhkan reputasinya hanya untuk melindungi seorang FA atau FA dan beberapa orang lagi, karena bisa tersangkanya ini bukan FA saja ya dari kompartemen kejaksaan nih, mungkin ada yang lain ya. Tapi masa dia mau mempertaruhkan nama baik Kejaksaan Agung ini sekarang reputasinya begini loh, hebat dia bisa ngungkap korupsi besar-besar dan sebagainya. Beberapa kali dipamerkan apa hasil? Iya, akan dirusak oleh untuk melindungi FA. Padahal keberhasilan mengungkap segalanya bukan keberhasilan FA sendiri. Keberhasilan pelaksana-pelaksana di lapangan, termasuk keberhasilan leadership dari Bapak Jaksa Agung. Nah, masa dipertaruhkan hanya untuk FA? Tapi jaksa yang menangani 9-nya ex-KPK katanya Pak? Ya, KPK berarti berpartner bagus dengan penyidik dari Polri, dari Kortas Tipikor. Ketika ini diusut Pak, apakah tadi yang sempat disinggung Pak Susno adalah bisa jadi akan ada tersangka-tersangka lainnya begitu Pak? Ya. Apakah sampai puluhan atau lebih?
Jadi bukan bisa jadi ya. Bukan bisa jadi. Harus. Ya kalau hanya 2 ini, maka benar apa yang praduga masyarakat bahwa wah kalau ditangani jaksa ini akan dieliminir gitu perkara ini, dibatasi hanya 2. Kenapa jeruk makan jeruk? Masa jaksa akan menyidik jaksanya sendiri? Masa akan gini-ginilah, macam-macam citra negatif ya. Citra negatif ini saya yakin akan dibalas oleh jaksa dengan penyidikan yang bagus sehingga terpatahkan semua. Tapi kalau hanya pelakunya hanya 2, udah tamat kejaksaan. Wow. Lah, kenapa? Tindak pidana pokoknya ada 3. Iya. 1, tata niaga perdagangan batubara PLN. PLN batubara. Kedua, asuransi Asabri atau Jiwasraya, apa itu? Ketiga, Krakatau Steel. Krakatau. Dan ini tidak pidana korupsi semua. Sudah diproses oleh kejaksaan, sudah diajukan ke pengadilan, bahkan tersangkanya beberapa sudah dihukum. Ini harus diungkap. Dibuka lagi berkasnya. Asabri ada berapa tersangka? Kok diajukan hanya ini? Ada berapa yang tidak diajukan? Yang tidak diajukan inilah yang diduga keras memberikan suap. Tata niaga batubara ya. Ada berapa tersangka yang diajukan yang sudah divonis? Oh ada 1 orang, 2 orang, 3 orang. Oh siapa yang tidak diajukan? Baca berkasnya. Oh yang tidak diajukan ini. Mengapa dia tidak diajukan? Maka diduga keras dialah yang melakukan penyuapan ini. Maka harus diangkat. Nah dan seterusnya sama dengan Krakatau Steel begitu juga. Di samping itu menyuap ini kan tidak langsung. Pasti ada mat comblangnya. Kalau nggak salah mat comblang itu ditulis di situ yang beredar itu pengacara ini teman kuliahnya FA ini kan. Lah ini berperan dalam tindak pidana suap dan tindak pidana pencucian uang. Harus diproses. Makanya saya katakan di berbagai kesempatan tidak mungkin hanya 2 ini. Harusnya lebih dan 2 ya bisa 10 bisa lebih gitu. Soalnya di FA aja Pak banyak hal yang memunculkan pertanyaan kayak misalnya rumah di Sentul itu sudah bukan atas nama FA. Dia tidak terlibat dengan kafe di Cipete. Jadi seolah-olah tidak terlibat di situ Pak. Tidak apa-apa karena dalam persoalan sekarang ini kan tidak memeriksa rumah di Sentul kan. Tapi memeriksa duit itu milik siapa. Iya. Ya ngaku aja. Kan? Oke lah kata FA itu bukan milik saya. Milik siapa? Oh milik si B. Oke. Uang itu milik siapa? Kalau FA katakan uang itu milik si ini. Lah si itu diperiksa, ngapain uangmu ada di situ? Siapa yang bawanya? Meskipun foto keluarganya di situ. Ditanya saja si yang punya uang itu. Berapa nomor berangkasmu? Nomor berangkas yang di sini kan putar atas putar bawah kan ada itu. Hafal nggak dia kunci berangkasnya? Jangan-jangan dia nyimpan duit di situ nggak hafal kunci berangkasnya. Iya. Dari situ saja sudah gelgepan gitu. Gelgepan kayak minum air segelas. Udah kalau gitu percayakan aja. Karena yang nyidik ini kan level penyidik Kejaksaan Agung yang pernah di KPK. Di Polri, tim Kortas Tipikor itu yang nyelidiki dan menyidik perkara ini adalah penyidik senior level markas besar. Ya. Bukan penyidik kaleng-kaleng. Iya pasti yang gitu-gitu nggak usah ditanggapi oleh Polri, nggak usah ditanggapi oleh Kejaksaan. Nah, udah patah dengan sendirinya kok. Oke, baik. Tadi Pak Susno bilang minum saja dia pengen minum Pak. Oh gitu, Minum dulu, mari Pak. kita minum. Karena ini Tapi tidak kayak duit dalam brankas. air putih ini. Seru nih Pak soalnya Pak. Karena kan kita akhirnya ngeliatin di media sosial ya. Netizen tuh banyak yang komentar, wah ini pertarungan bintang, perang bintang. Wah ini malah ada yang ngelibatin Solo katanya. Ini Istana versus Solo. Nah ini benar itu Pak? Yang membengkok-bengkokkan gitu adalah orang yang ingin menghilangkan perkara ini. Oh gitu? Iya, itu jangan-jangan ini distel oleh kelompoknya FA gitu. Membuat isu baru. Kenapa? Mencapek-capekkan, membenturkan jaksa dan Polri. Kenapa? Hubungan jaksa dengan Polri demikian bagus. Ya. Kedua, tidak mungkin ini terkait perang bintang. Bintangnya mana? Polri tidak pernah mengatakan karena sakit hati dan tidak pernah memperdulikan bahwa karena ada anggota Polri yang tertangkap karena MBG. Tidak, MBG baru kok. Baru bulan Mei atau bulan apa. Sedangkan yang ini kan bulan Juli. Tidak mungkin Mei sampai Juli ini 2 bulan bisa mengungkap perkara sedemikian besar. Ini 2 tahun yang lalu sudah dimulai. Satu, perang bintang terbantahkan. Kalau terkait dengan Solo dan apa-apa, yang ngapain Solo memeriksa ini?
Di mana campur tangannya? Apa kaitannya? Jadi itulah isu-isu oleh orang yang ingin membuat ini kabur gitu ya. Tidak ada. Polri dengan jaksa ya insya Allah sangat bagus kita hubungan kerjanya. Hanya sekarang yang perlu dipantau adalah apakah Jaksa Agung dan jajarannya komitmen dengan statement yang mengatakan bahwa akan menindaklanjuti menyelesaikan perkara ini secara profesional. Pengertian profesional itu apa? Sesuai hukum, transparan, akuntabel, and so on and so on. Itu yang harus kita pantau. Dan saya juga kesentil dengan pertanyaan netizen lagi-lagi nih Pak Susno. Ya, bagus. Ada yang bilang gini Pak Susno. Wah, ini berarti kalau polisinya tidak bergerak kemarin geledah-geledah tuh, banyak kasus-kasus yang dipimpin dalam persidangan atau melalui jaksa penuntut umum atau ininya, ternyata melakukan sebuah kejahatan juga gitu Pak ya. Tapi nanti kita akan bahas Pak setelah jeda, pemirsa, kami segera kembali.